Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica. Saya dari sesi A 2019 dengan NPM 19080027. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Nini Ateh Sang Penunggu Bulan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan. Kerajaan Pakuan ini adalah kerajaan yang sangat subur dan memiliki pesona yang sangat indah. Rakyatnya pun hidup dengan damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satu bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi kedua gadis remaja tersebut, meskipun sebenarnya mereka memiliki status sosial yang sangat berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan, sedangkan Anteh adalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Dasti itu adalah nama ibu dari Anteh yang meninggal di saat dia melahirkan Anteh. Maka sejak itu Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang juga baru lahir. Kini Anteh telah menginjak masa remaja. Anteh pun diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endah Warni. "Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau kau sedang berdua denganku," kata Putri. "Bagiku kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya sebagai dayang. Ingat, sejak bayi kita dibesarkan secara bersama. Maka sampai kapanpun kau tetap menjadi saudaraku. Awas ya, kalau kau lupa, kau akan aku hukum." "Baik Gus." Kakak," jawab Anteh. "Anteh, sebenarnya aku iri kepadamu." "Ah, iri kenapa kak? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri. Apa kau tidak tahu bahwa kau lebih cantik dariku? Jika kau seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang meminangmu." "Hahaha, kakak bisa saja. Mana bisa wajah jelek seperti ini dibilang cantik. Yang cantik itu kan Kak Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang, dia sampai terpesona melihat kakak. Ya kan kak?" jawab Anteh dengan semangat. Itu karena waktu itu kau yang memilihkan baju yang cocok untukku." "Oh iya, kau buat di penjahit yang mana?" Itu saya yang jahit sendiri kak," jawab Anteh. "Benarkah? Wah, aku tidak menyangka kau pandai menjahit. Kalau begini, lain kali kau harus membuatkanku baju, ya. Mungkin baju pengantinku." "Aduh, mana berani saya membuat baju untuk pernikahan kakak. Kalau jelek, saya pasti akan dimarahi sama rakyat," jawab Anteh ketakutan. "Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bisa, jadi baju pengantin pun pasti bisa." Suatu malam, ratu memanggil Putri Endah Warni dan Anteh ke kamarnya. "Endah putriku." "Iya ibu." "Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu, memimpin rakyat Pakuan," ujar ratu. "Sesuai ketentuan keraton, kau harus memiliki pendamping hidup sebelum bisa diangkat." "Ibu, Endah harus segera menikah." "Iya nak, dan ibu sama ayah sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok untukmu adalah Ananta Kusuma, anak adipati dari Kadipaten Waten. Dia pemuda yang baik dan terlebih lagi dia gagah dan tampan. Kau pasti akan bahagia bersamanya," kata ratu. "Dan kau Anteh, tugasmu adalah menjaga dan menyediakan keperluan kakakmu supaya tidak terjadi apa-apa." "Baik Gusti Ratu," jawab Anteh.
Malam itu pun Putri Endawarni meminta Anteh untuk menemaninya. "Aku takut sekali, Anteh," kata Putri dengan sedih. "Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal? Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku?" "Kakak jangan berpikiran buruk dulu," hibur Anteh. "Saya yakin Gusti Raja dan Ratu tidak akan sembarang memilih jodoh untuk kakak. Dan pemuda mana yang tidak akan jatuh hati melihat kecantikan kakak. Ah, sudahlah, kakak tenang dan berdoa saja. Semoga semuanya berjalan lancar." Suatu pagi yang cerah, Anteh sedang mengumpulkan bunga melati untuk menghias sanggul Putri Endawarni. Anteh senang menyaksikan bunga-bunga yang bermekaran dan kupu-kupu saling berebutan bunga. Dia mulai bersenandung dengan gembira. Suara Anteh yang merdu terbang tertiup angin melewati tembok istana. Saat itu, seorang pemuda tampan sedang melintas di balik tembok taman istana. Dia terpesona mendengar suara yang begitu merdu. Ternyata pemuda itu adalah Anantakusuma. Dia sangat sakti, maka tembok istana yang begitu tinggi dengan mudah dia lompatinya. Dia bersembunyi di balik gerumbulan bunga dan tampaklah seorang gadis yang sangat cantik. Anantakusuma merasakan dadanya bergetar. Alangkah cantiknya dia. "Dia Putri Endawarni, calon istriku." Anantakusuma keluar dari persembunyiannya. Anteh terkejut ketika tiba-tiba di hadapannya muncul pemuda yang tidak dikenalnya. "Siapa tuan?" tanya Anteh. "Aku Anantakusuma, apakah kau?" Belum sempat Anantakusuma bertanya, seseorang memanggil Anteh. "Anteh, cepat, Putri memanggilmu," kata seorang dayang. "Ya, saya segera datang. Maaf tuan, saya harus pergi," kata Anteh yang langsung lari meninggalkan Anantakusuma. Ya, dia ternyata bukan Endawarni, pikir Anantakusuma, dan aku jatuh cinta padanya. Aku ingin dialah yang jadi istriku. Beberapa hari kemudian, di istana terlihat kesibukan yang lain daripada biasanya. Hari ini Adipati Wetan akan datang bersama anaknya, Anantakusuma, untuk melamar Putri Endawarni secara resmi. Raja dan Ratu menjamu tamunya dengan sukacita. Putri Endawarni juga tampak senang melihat calon suaminya yang sangat gagah dan tampan. Lain halnya dengan Anantakusuma yang terlihat tidak bersemangat. Dia kecewa karena ternyata bukan gadis impiannya yang akan dinikahinya. Tibalah saat penjamuan. Anteh dan beberapa dayang istana lainnya masuk ke ruangan dengan membawa nampan-nampan berisi makanan. "Silahkan mencicipi makanan istimewa istana ini," kata Anteh dengan hormat. "Terima kasih Anteh, silahkan langsung dicicipi," kata raja kepada tamunya. Anantakusuma tertegun melihat gadis impiannya kini ada di hadapannya. Kerongkongannya terasa kering dan matanya tak mau lepas dari Anteh. Pahamlah ia bahwa calon suaminya telah menaruh hati pada gadis lain, dan gadis itu adalah Anteh. Putri Endawarni merasa cemburu, kecewa, dan sakit hati. Timbul dendam di dalam hati padanya Anteh. Dia merasa Antehlah yang telah bersalah sehingga Anantakusuma tidak mencintainya. Setelah penjamuan selesai dan Putri kembali ke kamarnya, sang putri, "Bagaimana kak? Kakak senang kan sudah melihat calon suami kakak?" "Wah, ternyata dia sangat tampan ya kak," kata Anteh. Hati Putri Endawarni terasa terbakar mendengar kata-kata Anteh. Dia teringat kembali bagaimana Anantakusuma memandang Anteh dengan penuh cinta. "Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku. Aku tidak mau melihat wajahmu," kata Putri Endawarni. Apa salahku kak? Kenapa tiba-tiba kakak marah?" tanya Anteh.
Pokoknya aku sebel melihat mukamu. Aku tidak mau kau dekat-dekat denganku lagi. Tidak, aku tidak mau kau ada di istana lagi. Kau harus pergi dari sini hari ini juga. Tapi kenapa, Kak? Setidaknya katakanlah kepadaku apa kesalahanku. Tangis Anteh. Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau Anantakusuma tidak mencintaiku, dia mencintaimu. Aku tahu itu, dan itu karena dia melihat kau yang lebih cantik dariku. Kau harus pergi dari sini, Anteh, biar Anantakusuma bisa melupakanmu, kata Putri Endahwarni. Baiklah, Kak, aku akan pergi dari sini. Tapi, Kak, sungguh saya tidak pernah sedikit pun ingin mengkhianati Kakak. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya kepada Gusti Raja dan Ratu. Anteh beranjak pergi dari kamar Putri Endahwarni menuju kamarnya, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Kepada dayang lain ia berpesan untuk menjaga Putri Endahwarni dengan baik. Anteh berjalan keluar dari gerbang istana tanpa tahu apa yang harus dia lakukan di luar istana. Tapi dia memutuskan untuk pergi ke kampung halaman ibunya. Anteh belum pernah pergi ke sana, tapi waktu itu beberapa dayang senior pernah menceritakannya. Bertahun-tahun sudah berlalu. Anteh kini sudah memiliki suami dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari, di depan rumahnya berhenti sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggang kuda. Begitu pemilik kereta kencana itu melongokkan kepalanya, Anteh menjerit. Ternyata itu adalah Putri Endahwarni. Putri Endahwarni turun dari kereta dan langsung menangis memeluk Anteh. Oh Anteh, sudah lama aku mencarimu. Kemana saja kau selama ini? Kenapa tidak sekalipun kau menghubungiku? Apakah kau benar-benar menyakiti hatimu? Maafkan aku, Anteh. Waktu itu aku kalap, sehingga aku mengusirmu, padahal kau tidak salah. Maafkan aku, tangis Putri. Gusti, jangan begitu. Seharusnya aku yang minta maaf, karena telah membuatmu gusar. Tidak, akulah yang salah. Untuk itu, Anteh, kau harus ikut denganku kembali ke istana. Akhirnya, Anteh dan keluarga pindah ke istana. Putri Endahwarni telah membuatkan sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal. Namun Anteh selalu merasa tidak enak setiap bertemu dengan Pangeran Anantakusuma, suami Putri Endahwarni. Setiap Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan gadis impiannya. Kembalinya Anteh telah membuat cintanya yang terkubur bangkit kembali. Mulanya pangeran semakin lama mencintainya semakin menggelora. Hingga suatu malam Pangeran Anantakusuma nekat pergi ke taman istana. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan Anteh. Benar saja, dilihatnya Anteh sedang berada di rumahnya, sedang bercanda dengan Candramawat, kucing kesayangannya, sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama. Meski kini sudah berumur, namun bagi Pangeran Anantakusuma, Anteh masih secantik dulu. Anteh? Pak Pangeran? Kenapa Pangeran kemari? Bagaimana kalau ada orang yang melihatnya? Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa bersamamu. Anteh, tahukah kau bahwa aku sangat mencintaimu sejak kita bertemu di taman hingga hari ini. Aku tidak bisa melupakanmu, Anteh. Kau harus menjadi milikku. Sadarlah Pangeran, kau tidak boleh mengkhianati Gusti Ratu. Namun Pangeran Anantakusuma tetap mendekati Anteh. Anteh dengan ketakutan berusaha melarikan diri. Namun Pangeran Anantakusuma tetap mengejarnya. Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Karena itu tolonglah hamba. Tiba-tiba Anteh merasa ada kekuatan yang menarik tubuhnya ke atas. Dia mendongak dan melihat sinar rembulan menyelimutinya dan menariknya.
Pangeran Anantakusuma hanya bisa terpana menyaksikan kepergian Anteh yang semakin lama semakin tinggi, dan akhirnya hilang bersama sinar rembulan. Sejak saat itu, Anteh yang sudah nenek sehingga orang-orang menyebutnya Nini, tinggal di bulan sendirian, hanya ditemani kucing kesayangannya. Dia tidak bisa kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya. Jika kerinduannya pada keluarga sudah dapat ditahan, dia menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayang, tenunan itu tidak pernah selesai karena si kucing selalu merusaknya. Kini, jika bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Anteh duduk menenun ditemani Chandramawat, kucing kesayangannya. Begitulah kisah Nini Anteh, sang penunggu bulan.